mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Mas Menteri kan tadi menyebut guru swasta. Ya. Yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul. Yaitu PNS dan P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, yang udah 300.000 diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan. Betul. Yang ASN, betul. Silakan. Betul. Kalau yang swasta gimana Mas Tino? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim undang-undang ASN. Kalau swasta tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya di peraturan pemerintah tentang pengupahan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN, berada di sekolah negeri. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Betul. Benar sekali Mas Tino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali kepada Undang-Undang ASN. Kalau swasta kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah, saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR Mas Tino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit ya daripada perubahan di RUU Sisdiknas ini. Jadi melalui peningkatan subsidi kita, BOS, bantuan operasional sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan gurunya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana BOS tersebut. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak, gitu. Jadi itu adalah garansi check dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua tadi, justru karena ikut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang aturan turunannya sudah sangat detail, sangat lengkap, melindungi hak-hak pekerja, justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya ya. Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Sekali lagi, kembali lagi, masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian guru di Undang-Undang Guru dan Dosen dengan adanya namanya disebut tunjangan profesi.
Jadi baliknya ke situ lagi, Mas Nino. Ya. Ujung-ujungnya buat guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya ini seperti yang Mas Nino bilang, tersandera dengan konsep tunjangan profesi guru. Padahal di Undang-Undang ASN dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa jauh lebih terlindungi dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu sebenarnya. Oke, Mas Menteri. Jadi guru swasta akan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan mereka akan bisa mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang lebih di sana ya. Nah, tetapi ada persepsi bahwa kalau seperti itu, maka guru tidak menjadi khusus lagi. Itu apa betul seperti itu, Mas Menteri? Mas Tino, hampir semua profesi, mulai dari pegawai sampai dengan CEO di seluruh Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi itu merupakan suatu wadah regulasi yang tugasnya untuk melindungi semua profesi, semua pekerja di seluruh Indonesia. Jadi termasuk guru, termasuk CEO, dokter, insinyur, dan lain-lain. Jadi ini bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang ingin merendahkan guru, tapi malah untuk memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan yang seluruh sektor ekonomi kita juga mendapat perlindungan tersebut. Ya, jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini melindungi siapapun yang bekerja di luar pemerintah, gitu ya. Oke. Nah, saya ingin kembali ke sesuatu yang disampaikan Mas Menteri di awal tadi tentang guru PAUD, guru non formal, pendidik yang ada di pesantren. Kenapa kita melakukan perubahan tentang status mereka melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, Mas Menteri? Jawabannya sangat sederhana, karena mereka itu guru. Mereka itu guru. Guru-guru pesantren, pesantren formal, guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan. Kami di Kemendikbudristek merasa sudah saatnya untuk mereka diakui sebagai guru. Apalagi kita tahu misalnya PAUD. Kita tahu betapa besarnya peran pendidikan anak usia dini dalam pengembangan di masa depan mereka. Kita sudah tahu, sainsnya sudah sangat terbukti betapa pentingnya. Lalu kenapa guru-guru PAUD ini tidak bisa diakui sebagai guru? Dan kalau diakui dan memenuhi syarat tidak bisa menerima tunjangan gitu. Sama juga dengan guru-guru pesantren. Saya menginap di salah satu pesantren di Jawa Timur, dan fungsi daripada para pengajar-pengajar di pesantren itu ya guru, dan banyak dari mereka yang menggunakan standar nasional pendidikan dan berbagai macam unsur dari kurikulum nasional kita. Jadi menurut saya sudah waktunya bahwa guru-guru pesantren, guru-guru sekolah kesetaraan, dan guru-guru PAUD itu diakui sebagai guru. Jadi sangat penting menurut saya bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan dukungannya terhadap RUU Sisdiknas ini, agar masyarakat juga bisa mengerti kenapa mereka harus dan patut diberikan hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain. Itu bagi kami sangat penting bahwa ini tersebar berita bahwa kelompok-kelompok yang saat ini belum diakui sebagai guru akan bisa akhirnya mendapat kesetaraan sebagai guru. Jadi jangankan tunjangan, pengakuan bahwa mereka adalah guru pun selama ini tidak ada di Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku maupun Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul.